أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sejumlah negara menetapkan status darurat nasional virus corona. Penetapan status tersebut diikuti dengan menerapkan lockdown. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus yang bernama resmi COVID-19. Lantas, benarkah agama menganjurkan kita tetap di rumah saat terjadi wabah? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangani penyakit menular? Bagaimana hukum salat berjamaah di tengah merebaknya virus corona? Bagaimana menangkal virus corona? Simak ulasannya dengan menonton hingga akhir, tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Anjuran tetap di rumah ketika wabah virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan virus corona sebagai pandemi sebab penyebaran virus yang menelan ribuan korban jiwa dan sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus yang mematikan ini pun telah masuk dan menjangkit warga di Indonesia. Dilansir dari kumparan.com, tertanggal 20 Maret 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tercatat 369 warga Indonesia yang terjangkit COVID-19. Untuk itu pemerintah menganjurkan warganya mengurangi aktivitas di luar rumah. Mengurangi aktivitas di luar rumah ini dianjurkan demi mencegah menyebarnya virus corona. Mengingat virus jenis baru ini mudah menyebar dengan cepat. Tinggal di rumah ketika wabah penyakit menular sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Anjuran tersebut tentu efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Tinggal di rumah dan menghindari kerumunan orang dapat mengurangi kontaminasi, sementara yang dinyatakan sudah terjangkit corona akan diisolasi dan mendapat penanganan medis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tangani penyakit menular. Sebagai wabah penyakit menular, pemerintah terus berupaya menangani virus corona. Status lockdown pun ditetapkan di Indonesia, hal ini sebagai tahap pencegahan virus. Adapun istilah lockdown dalam penanganan virus corona diartikan mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari dan ke suatu wilayah. Ternyata penerapan lockdown dalam situasi tertentu pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lockdown yang dilakukan Rasulullah dengan menerapkan karantina dan isolasi terhadap penderita penyakit menular. Rasulullah melakukan hal tersebut untuk mencegah penyebaran penyakit kusta. Perintah untuk mengisolasikan diri disampaikan kepada para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu, dan apabila wabah itu berjangkit di negara tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu, karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Muslim. Ketika Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, ketika sampai di wilayah bernama Sarh, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian menyampaikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait mengunjungi wilayah yang terjangkit penyakit menular.
Langkah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menangani wabah penyakit menular relevan yang diterapkan situasi sekarang ketika di mana wabah virus corona mengancam keselamatan manusia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait virus corona. Pandemi virus corona terus menyebar tanpa mengenal batas wilayah. Melihat pemandangan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang ditetapkan pada Senin 16 Maret 2020. Majelis Ulama Indonesia melarang mengadakan sholat Jumat di suatu wilayah yang penyebaran virus tak dapat dikendalikan. Dilansir dari nu.org.id. Majelis Ulama Indonesia menegaskan, umat Islam tak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai situasi menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur dalam situasi tertentu sebagaimana dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Tak hanya itu, MUI juga tak mengizinkan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang, karena berpotensi menyebarkan virus. Misalnya, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, menghadiri pengajian, sholat tarawih dan sholat idul fitri. MUI menegaskan, pelarangan tersebut hanya berlaku untuk wilayah yang penyebaran virus tak terkendali. Sebaliknya, jika dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam tetap wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu. Otoritas Kesehatan Kerajaan Arab Saudi pun menerapkan hal serupa. Komisi Ulama Senior menginstruksikan untuk menunda pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kebijakan itu dikeluarkan demi keselamatan masyarakat karena penyebaran COVID-19. Ketika Islam menangkal virus corona, wabah penyakit menular pun sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dulu nama penyakit menular itu kusta, sekarang warga dunia menghadapi virus corona. Meski belum ada obatnya, namun umat Islam punya teknik untuk menangkal virus corona. Salah satunya dengan berwudu. Wudu berarti bersih, membersihkan atau mensucikan. Karena wudu menggunakan air yang suci untuk membasuh anggota-anggota tubuh tertentu. Berwudu merupakan syarat syahnya ibadah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dalam ilmu medis terungkap rahasia kesehatan di balik berwudu. Rutin berwudu nyatanya dapat melindungi tubuh dari penyebaran virus yang melalui sistem pernafasan. Uji coba tersebut dilakukan oleh dokter di Universitas Iskandaria. Uji coba tersebut dilakukan beberapa dokter. Hasil uji coba mengemukakan kelompok orang yang istinsak atau menghirup air dalam hidung dan melepasnya lebih sehat dan terjaga dari virus maupun bakteri. Berbanding terbalik dengan orang yang tak pernah melakukan istinsak. Bagian langit-langit hidungnya akan terlihat kotor dan dipenuhi selaput yang mengandung debu dan kuman. Jika dilihat menggunakan mikroskop, hidung orang yang tak pernah berwudu menjadi sarang bagi pertumbuhan bakteri, kuman dan virus yang tentu membahayakan bagi tubuh manusia. Dengan begitu secara medis menjelaskan betapa besar manfaat bagi orang yang rutin berwudu. Memperbaiki wudu secara benar dan sempurna efeknya dapat mencegah virus. Terlebih lagi dalam situasi sekarang ini, di mana virus corona yang mewabah di segala penjuru negara. Sahabat beriman, situasi sekarang ini sedang dilanda kecemasan akibat virus corona.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, virus corona sebagai pandemi yang membahayakan keselamatan jiwa. Untuk mencegah tertular virus yang mematikan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkan menjaga jarak dari yang tertular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dan yang sehat." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.